Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin Fernando, NIM 19017-113. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan pujangga baru. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah angkatan pujangga baru. Karya sastra angkatan pujangga baru terlahir karena adanya perubahan karya sastra yang sebelumnya bersifat politik. Karya yang bersifat politik tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang notabene mengarah pada sifat nasionalisme. Selain itu, gelora semangat persatuan mulai tumbuh pada bangsa Indonesia termasuk golongan sastrawan. Kemunculan karya sastra angkatan pujangga baru merupakan reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai, terutama karya sastra yang mengusung tema nasionalisme dan rasa kebangsaan. Pada mulanya, Pujangga Baru merupakan nama sebuah majalah yang didirikan oleh Amir Hamzah, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Armijin Pane pada tahun 1933. Selanjutnya adalah pengarang dan hasil karyanya. Yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jahbana. Salah satu hasil karyanya adalah Tak Putus di Rundung Malang, Dian Tak Kunjung Padam, Tebaran Mega, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Layar Terkembang. Yang kedua adalah Buya Hamka. Hasil karyanya adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Penerbit, Tuan Direktur, dan Di Dalam Lembah Kehidupan. Yang selanjutnya adalah Armijin Pane. Hasil karyanya Belenggu, Jiwa Berjiwa, Gamelan Jiwa, Kumpulan Sajak, Jinak-Jinak Merpati, Sandiwara, Kisah Antara Manusia, Kumpulan Cerpen, dan Habis Gelap Terbitlah Terang. Terjemahan surat R.A. Kartini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya sastra Pujangga Baru. Layar Terkembang merupakan salah satu karya sastra pada masa Pujangga Baru, dengan bentuk roman yang menceritakan seorang ayah bernama Wiryat Maja memiliki dua putri, yaitu Tuti dan Maria. Kedua putri tersebut memiliki sifat yang bertolak belakang, yang mana Tuti bersifat cerdas, pendiam, dan suka berorganisasi, sedangkan Maria yang lincah, ramah, dan manja. Di dalam kisah ini terdapat seorang pemuda bernama Yusuf yang jatuh cinta kepada Maria. Namun, Maria memiliki penyakit tipes dan TBC parah, hingga pada akhirnya Yusuf menikah dengan Tuti sebelum Maria meninggal dunia. Di sini kita tahu adanya citra dan peranan wanita dalam kehidupan yang bukan hanya berada di dapur saja, melainkan juga memiliki hak untuk memutuskan suatu keputusan. Selain itu, juga terdapat suatu adat pernikahan yang bisa ditentang karena adanya suatu harapan dan keinginan individu. Yang kedua adalah doa. Doa adalah suatu karya sastra puisi karya Amir Hamzah yang menceritakan kerinduan insan terhadap Tuhannya, layaknya seorang kekasih. Seperti ini kutipan puisinya. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasihku? Dalam puisi tersebut, kata kekasihku ini memiliki arti sebagai Tuhan yang menggunakan majas simbol romantisme. Di sini juga terdapat majas simile yang menggunakan perumpamaan dengan menggunakan kata bantu, bagaikan, laksana, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat majas repetisi yang adanya pengulangan kata dalam satu kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Balai Pustaka dibuat pada tahun 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai sarana penerbitan buku, sekolah, dan novel, atau cerita-cerita daerah Indonesia. Sebagai penerbit yang dibuat oleh penjajah, maka semua tulisan diterbitkan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Tidak hanya itu saja, Belanda juga mengungkapkan bahwa tulisan yang diterbitkan selain dari Balai Pustaka, statusnya adalah bacaan liar. Pemerintah Belanda tidak hanya menjajah negara saja, namun juga ingin menjajah kebebasan pers atau kebebasan dalam berpikir rakyat bumi. Hal ini membuat para penulis pribumi menjadi geram dan mulai mengobarkan semangat perlawanan kepada penjajah melalui jalur jurnalis. Para penulis yang diprakarsai oleh Sultan Takdir Ali Shahbana
dan Al-Majid Pane berhasil menerbitkan majalah Pujangga Baru tahun 1933. Majalah Pujangga Baru memberikan kebebasan untuk membuat tulisan sesuai dengan sudut pandang penulis dan tidak lagi terikat oleh aturan puisi selama seperti pantun dan novel saja. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia dan menyuguhkan tulisan yang mendidik rakyat. Perbedaan antara penerbit oleh pustaka dan Pujangga Baru yaitu: 1. Milik pribumi. Majalah Pujangga Baru didirikan oleh para sastrawan pribumi yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kebebasan berpikir. Selain itu, misi utamanya untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat pribumi agar cinta tanah air dan anti penjajah. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang telah diresmikan menjadi bahasa persatuan pada tahun 1928 oleh para pemuda tanah air. Tentu saja, Pujangga Baru melaksanakan amanat Sumpah Pemuda 28 dan mendidik masyarakat pribumi agar bisa menggunakan bahasa persatuan. Yang ketiga, esai. Lahirnya tulisan esai menjadikan para sastrawan semakin kreatif dan dalam berpikir dan membuat tulisan yang berasal dari sudut pandang para penulis. Tulisan esai juga bisa menuntun para pembaca untuk ikut berpikir dari sudut pandang pembaca sehingga memiliki kebiasaan berpikir. Yang keempat, drama dan teater. Pujangga Baru juga menjadi pelopor dalam pembentukan sastra drama dan teater yang bisa dilihat dan dipentaskan dalam dunia nyata. Hal ini membuat sastra drama semakin hidup dan bisa dinikmati dalam pertunjukan seperti wayang. Yang kelima adalah modern. Dari bahasa dan aturan sedikit modern dengan menggunakan bahasa yang disempurnakan serta tidak terlalu terikat dengan aturan puisi lama. Selain itu, tujuan utamanya untuk memberikan tulisan yang berkualitas dan mendidik serta gaya tulisan harus mudah dicerna para pembaca. Selanjutnya yaitu dari Balai Pustaka. Yang pertama, bahasa Melayu. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi dan digunakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu novel rakyat. Tulisan yang bisa diterbitkan berupa novel yang memuat cerita rakyat pribumi serta permasalahan negatif di lingkungan masyarakat. Tulisan dibatasi pada tema adat istiadat masyarakat seperti kawin paksa serta kesenjangan hidup antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, penerbit penjajah. Penerbit dibuat oleh bangsa penjajah yang tidak menginginkan orang pribumi menjadi maju dalam kebebasan berpikir. Tulisan yang diterbitkan hanya berupa dongeng fiksi yang bisa mempengaruhi sikap minder masyarakat serta ketidakpercayaan kepada orang lain. Yang keempat, yaitu buku murah. Balai Pustaka hanya menerbitkan buku dengan harga yang sangat murah, sehingga bisa mudah dibeli masyarakat pribumi. Hal ini bertujuan untuk menekan harga pasar media cetak menjadi sangat murah dan bisa menjatuhkan tingkat pembelian media cetak yang dibuat kaum pribumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelopor Balai Pustaka. Angkatan ini dimulai pada tahun 1933. Angkatan ini dipelopori oleh majalah Pujangga Baru karena pada masa itu banyak karya sastra yang diterbitkan di majalah Pujangga Baru dengan menggunakan karakteristik karya pada masa itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik Balai Pustaka. Yang pertama adalah dinamis. Yang kedua bercorak romantik atau idealistis, masih secorak dengan angkatan sebelumnya. Hanya saja kalau romantik, angkatan Siti Nurbaya bersifat pasif. Sedangkan angkatan Pujangga Baru aktif romantik. Hal ini berarti bahwa cita-cita atau ide baru dapat mengalahkan atau menggantikan apa yang sudah dianggap tidak berlaku lagi. Yang ketiga, angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Melayu modern dan sudah meninggalkan bahasa klise. Mereka berusaha membuat ungkapan dan gaya bahasa sendiri. Pilihan kata, penggabungan ungkapan serta irama sangat dipentingkan oleh Pujangga Baru, sehingga dianggap perlu dicari-cari. Yang keempat, ditilik bentuknya. Karya angkatan Pujangga Baru mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuk puisi yang memegang peranan penting secara soneta. Di samping itu, ikatan-ikatan lain seperti kuatrain dan kuin pun banyak dipergunakan. Sejak sejumlah suku kata dan
Syarat-syarat puisi lainnya sudah tidak mengikat lagi. Kadang-kadang para pujangga baru mengubah sajak atau puisi yang pendek-pendek. Cukup beberapa bait saja. Sajak-sajak yang agak panjang hanya ada beberapa buah. Misalnya Batu Belah dan Hang Tuah, karya Amir Hamzah. Yang kedua yaitu tema dalam karya prosa. Bukan lagi pertentangan faham kaum muda dengan adat lama, seperti Angkatan Siti Nurbaya, melainkan perjuangan kemerdekaan pergerakan kebangsaan. Misalnya pada roman layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang ketiga, bentuk karya drama pun banyak dihasilkan pada masa pujangga baru dengan tema kesadaran nasional. Bahannya ada yang diambil dari sejarah dan ada pula yang semata-mata fantasi pengarang sendiri yang menggambarkan jiwa dinamis.